Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami rekayasa perangkat lunak dari buku Roger Pressman, Bruce Maxim, Software Engineering Practitioner Approach McGraw-Hill Education tahun 2019. Next. Kembali di next. Baik. Ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ezra Rizdavianti, Muhammad Qasul Amal, Mungki Pederson, dan Haji Rasid Al-Baki. Dengan dosen pengampu Pak Muhammad Ali Bukhari, Eskom MT. Baik, pada presentasi pada siang hari ini, kami akan membahas 3 chapter, yaitu pertama, chapter 19, chapter 20, dan chapter 21. Yang mana pada masing-masing chapter akan membahas chapter 19 yang pertama yaitu software testing component level yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Qasul Amal. Next. Pada bagian 9.1, yang pertama pendekatan strategis untuk pengujian perangkat lunak. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematik. Untuk alasan ini, template untuk pengujian perangkat lunak satu set langkah yang kami dapat menempatkan teknik desain, kasus uji, dan metode pengujian tertentu. Hasil didefinisikan untuk proses perangkat lunak. Sejumlah strategi pengujian perangkat lunak telah diusulkan dalam literatur pada bagian buku Gen 16, 14, dan GOT 15. Semua memberi Anda template untuk pengujian dan semuanya memiliki yang berikut ini, karakteristik umum. Yang pertama, untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tinjau teknis pada bab 16. Dengan melakukan ini, banyak kesalahan dan akan dihilangkan sebelum pengujian dimulai. Yang kedua, pengujian dimulai pada tingkat komponen dan kerja atau keluar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Yang ketiga, teknik pengujian yang berbeda sesuai untuk rekayasa perangkat lunak yang berbeda, pendekatan dan pada titik waktu yang berbeda. Pengujian yang keempat, pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan untuk proyek besar kelompok tes independen. Yang kelima, pengujian dan debugging adalah aktivitas yang berbeda. Tetapi debugging harus diakomodasi dalam strategi pengujian apapun. Next. Verifikasi dan validasi. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu elemen dari topik yang lebih luas yang sering disebut sebagai verifikasi dan validasi atau VNV. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak dengan benar mengimplementasikan fungsi tertentu. Validasi mengacu pada set yang berbeda, tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak ke pelanggan persyaratan. Verifikasi dan validasi mencakup beragam aktivitas SNA, yaitu teknik tinjauan, audit kualitas dan basis konfigurasi, pemantauan kinerja, simulasi, studi kelayakan, tinjau dokumentasi, tinjauan basis data, analisis algoritma, pengembangan pengujian, pengujian kegunaan, pengujian kualifikasi, pengujian penerima, dan pengujian instalasi. Meskipun pengujian memainkan peran yang sangat penting dalam VNV, banyak aktivitas lain juga yang diperlukan. Pengorganisasian untuk pengujian perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak selalu bertanggung jawab untuk menguji unit individu atau komponen dari program, memastikan bahwa masing-masing melakukan fungsi atau menunjukkan perilaku yang dirancang untuk itu. Dalam banyak kasus, pengembang juga melakukan pengujian integrasi, langkah pengujian integrasi, langkah pengujian yang mengarah pada konstruksi dan pengujian dari seluruh arsitektur perangkat lunak. Hanya setelah arsitektur perangkat lunak selesai, grup diuji independen terlibat.
Peran kelompok uji independen atau ITG adalah untuk menghilangkan masalah yang melekat terkait dengan memberikan pembangunan menguji hal yang telah dibangun. Pengujian independen menghilangkan konflik kepentingan yang mungkin ada. Bagaimanapun, ITG personal dibayar untuk menemukan kesalahan. Gambaran besar. Proses perangkat lunak dapat dilihat dari spiral yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Yang pada awalnya, rekayasa sistem mendefinisikan perangkat lunak dan mengarah ke analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana domain informasi, fungsi, perilaku, dan kinerja. Gambar 9.1 atau gambar yang barusan kita lihat, pengujian unit dimulai dari pada pusaran spiral dan berkonsentrasi pada masing-masing unit. Misalnya, komponen, kelas, atau objek konten web app dari perangkat lunak sebagaimana diimplementasikan dalam kode sumber. Pengujian berlangsung dengan bergerak keluar sepanjang spiral ke pengujian integrasi, di mana fokusnya adalah pada desain dan konstruksi perangkat lunak arsitektur. Mengambil belokan lain keluar pada spiral, Anda menemukan validasi pengujian di mana persyaratan ditetapkan sebagai bagian dari pemodelan persyaratan divalidasi terhadap perangkat lunak yang telah dibangun. Akhirnya, Anda tiba di sistem pengujian di mana perangkat lunak dan elemen sistem lain diuji secara keseluruhan. Untuk menguji perangkat lunak, komponen perangkat lunak komputer, Anda berputar di sepanjang arus yang memperluas cakupan pengujian dengan setiap giliran. Pertimbangkan proses dari sudut pandang prosedural. Pengujian dalam konteks rekayasa perangkat lunak sebenarnya adalah serangkaian 4 langkah yang diimplementasikan secara berurutan. Langkah-langkah ditujukan pada gambar 19.2 awalnya tes fokus pada setiap komponen. Berikut gambar 19.2 yaitu gambaran besar lanjutan. Setelah perangkat lunak terintegrasi atau dibangun, serangkaian tes tingkat tinggi dilakukan. Kriteria validasi akan ditetapkan selama analisis kebutuhan harus dievaluasi. Pengujian validasi memberikan jaminan akhir bahwa perangkat lunak memenuhi semua fungsi, perilaku, dan persyaratan kinerja. Langkah pengujian tingkat tinggi terakhir berada di luar batas rekayasa perangkat lunak dan ke dalam konteks yang lebih luas dari rekayasa komputer, yang akan dibahas pada bab 21. Perangkat lunak setelah divalidasi harus digabungkan dengan elemen sistem lainnya, misalnya perangkat keras, orang, dan database. Pengujian sistem memverifikasi bahwa semua elemen terhubung dengan benar dan bahwa fungsi dan kinerja sistem secara keseluruhan tercapai. Kriteria selesai. Sebuah pernyataan klasik muncul setiap kali pengujian perangkat lunak dibahas. Kapan kita selesai? Pengujian bagaimana kita tahu bahwa kita sudah cukup menguji? Sayangnya tidak ada yang pasti menjawab pertanyaan ini. Tetapi ada beberapa tanggapan pragmatis dan upaya awal pada bimbingan empiris. Salah satu jawabannya untuk pertanyaan tersebut adalah Anda tidak pernah selesai menguji. Bebannya sederhana bergeser dari Anda yaitu perekayasa perangkat lunak ke pengguna akhir. Setiap kali pengguna mengeksekusi program komputer, program tersebut sedang diuji. Fakta yang menyedihkan ini menggarisbawahi pentingnya kegiatan jaminan kualitas perangkat lunak lainnya. Selanjutnya 19.2 merencanakan dan mencatat. Banyak strategi dapat digunakan untuk menguji perangkat lunak. Pada satu ekstrem, Anda bisa menunggu sampai sistem sepenuhnya dibangun dan kemudian melakukan tes pada sistem secara keseluruhan. Dengan harapan dari menemukan kesalahan, pendekatan ini meskipun menarik sama sekali tidak berhasil. Itu akan menghasilkan perangkat lunak bagi yang mengecewakan semua pemangku kepentingan di ekstrem yang lain.
Anda dapat melakukan tes setiap hari, setiap kali, dan bagian dari sistem yang dibangun. Strategi pengujian yang dipilih oleh banyak tim perangkat lunak atau dan yang kami rekomendasikan berada di antara dua ekstrem. Dibutuhkan pandangan pengujian tambahan, dimulai dengan pengujian program individu, pindah ke pengujian yang dirancang untuk memfasilitasi integrasi unit atau kadang-kadang setiap hari, dan berpuncak dengan tes yang menjalankan sistem yang dibangun untuk berkembang. Sisa dari bab ini akan fokus tingkat komponen yang hasil diuji. Strategi terbaik akan gagal jika serangkaian masalah utama tidak ditangani. Menurut Tom Guild, berpendapat bahwa strategi pengujian perangkat lunak akan berhasil jika perangkat lunak penguji memenuhi kriteria berikut, yaitu 1. Tentukan persyaratan produk secara terukur jauh sebelum pengujian dimulai. Yang kedua, nyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga, pahami penggunaan perangkat lunak dan mengembangkan profil untuk setiap kategori pengguna. Yang keempat, mengembangkan rencana pengujian yang menekankan pengujian siklus cepat. Yang kelima, membangun perangkat lunak yang kuat yang dirancang untuk diuji. Peran scaffolding. Karena komponen bukanlah program yang berdiri sendiri, beberapa jenis scaffolding adalah diperlukan untuk membuat kerangka pengujian. Sebagai bagian dari kerangka kinerja, driver dan atau rintisan perangkat lunak harus sering dikembangkan untuk setiap unit tes. Lingkungan unit tes adalah diilustrasikan pada gambar di atas atau 19.3. Di sebagian besar aplikasi, driver tidak lebih dari utama program yang menerima kasus uji, meneruskan data tersebut ke komponen yang akan diuji dan mencetak hasil yang relevan. Rintisan berikut yang menggantikan modul yang berada di bawahnya dipanggil oleh komponen yang akan diuji. Sebuah rintisan atau subprogram dummy menggunakan bahwa antarmuka modul dapat melakukan manipulasi data minimal, mencetak verifikasi entry, dan mengembalikan kontrol ke modul yang menjalani pengujian. Driver dan stub mewakili pengujian atau overhead, artinya keduanya adalah perangkat lunak yang harus dikodekan atau desain formal tidak umum diterapkan, tetapi itu tidak disampaikan dengan produk perangkat lunak akhir. Jika driver dan stub dibuat sederhana, overhead sebenarnya relatif rendah. Sayangnya, banyak komponen tidak dapat diuji untuk unit secara memadai yang dengan perangkat lunak perancah atau sederhana. Dalam kasus itu, pengujian lengkap dapat ditunda sampai langkah uji integrasi di mana driver atau stub juga digunakan. Pengujian hemat biaya. Pengujian menyeluruh membutuhkan setiap kemungkinan kombinasi nilai input dan kasus uji perintah proses oleh komponen yang sedang diuji. Misalnya pertimbangan generator, gerakan, dan permainan catur komputer. Dalam beberapa kasus ini akan membutuhkan pembuatan. Jumlah set data yang hampir tak terbatas. Pengembalian dari pengujian menyeluruh seringkali tidak sepadan upaya tersebut, karena pengujian saja tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa satu komponen yang telah diterapkan dengan benar. Ada beberapa situasi di mana Anda tidak akan memiliki sumber daya untuk melakukan pengujian unit yang komprehensif. Dalam kasus ini, penguji harus memilih modul yang penting untuk keberhasilan proyek dan yang diduga rawan kesalahan karena metrik kompleksitas dengan sebagai fokus untuk pengujian unit Anda. Beberapa teknik untuk meminimalkan jumlah kasus uji diperlukan untuk melakukan pengujian pekerjaan yang baik akan dibahas pada bagian 19.4 melalui 19.6. Bagian 19.3 tes case design.
Aliran data melintas antarmuka komponen diuji sebelum pengujian lainnya dimulai. Jika data tidak masuk dan keluar dengan benar, maka semua tes lainnya diperdebatkan. Selain itu, lokal struktur data harus dilakukan dan tampak lokal pada data global harus dipastikan jika mungkin selama pengujian unit. Pengujian selektif jalur eksekusi adalah tugas penting selama pengujian unit. Uji kasus harus dirancang untuk mengungkap kesalahan karena perhitungan yang salah, salah perbandingan atau aliran kontrol yang tidak tepat. Pengujian batas adalah salah satu tugas pengujian unit yang paling penting. Perangkat lunak sering gagal. Pada batas-batasannya, artinya kesalahan sering terjadi ketika elemen ke n dari n di dimensi array diproses, ketika pengulangan ke i dari loop dengan i pas dipanggil, atau ketika nilai maksimum atau minimum yang diizinkan ditemui. Uji kasus yang melatih. Di antara potensi kesalahan yang harus diuji saat penanganan kesalahan dievaluasi adalah: 1. Deskripsi kesalahan tidak dapat dipahami. 2. Kesalahan yang dicatat tidak sesuai dengan kesalahan ditemui. Yang ketiga, kondisi kesalahan menyebabkan intervensi sistem sebelum penanganan kesalahan. Yang keempat, memproseskan kondisi pengecualian salah. Dan yang kelima, deskripsi kesalahan tidak. Persyaratan dan kasus penggunaan. Tujuan utama pengujian adalah untuk membantu pengembang menemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui, mengeksekusi kasus uji yang menunjukkan komponen yang berjalan dengan benar sering kali tidak cukup baik. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, pada bagian 19.3 itu adalah pentingnya untuk menulis kasus uji yang melatih kemampuan penanganan kesalahan suatu komponen. Tetapi jika tidak ingin mengungkap cacat baru, penting juga untuk menulis kasus uji menguji bahwa suatu komponen tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya mengakses sumber data istimewa tanpa izin yang sesuai. Ini dapat dinyatakan secara formal sebagai anti persyaratan dan mungkin memerlukan teknik pengujian keamanan khusus. Apa yang disebut uji negatif ini harus disertakan untuk memastikan komponen berperilaku sesuai dengan harapan pelanggan. Ketertelusuran. Untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat diaudit, setiap kasus uji harus dapat dilacak. Kembali ke persyaratan fungsional atau non-fungsional tertentu atau anti persyaratan. Sering persyaratan fungsional harus dapat dilacak ke bisnis atau arsitektur tertentu persyaratan. Banyak pengembang tangkas menolak konsep ketelusuran sebagai beban yang tidak perlu dibagi. Tetapi banyak kegagalan proses pengujian dapat dilacak hingga hilang jalur keterlacakan, data pengujian yang tidak konsisten, atau cakupan pengujian yang tidak lengkap. Pengujian regresi memerlukan pengujian ulang komponen terpilih yang mungkin terpengaruh oleh perubahan yang dibuat pada komponen perangkat lunak lain yang dikolaborasikan dengan. Meskipun ini lebih sering dianggap sebagai masalah dalam pengujian integrasi, memastikan bahwa kasus uji dapat dilacak ke persyaratan adalah penting. Langkah pertama dan perlu dilakukan selama pengujian komponen. White box testing. White box testing kadang disebut pengujian kotak kaca atau pengujian struktural adalah filosofi desain kasus uji yang menggunakan struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus uji. Dengan menggunakan metode pengujian kotak putih, Anda dapat memperoleh pengujian kasus yang sebagai berikut. 1. Menjamin bahwa semua jalur independen dalam modul telah dijalankan setidaknya satu kali. Yang kedua, menjalankan semua keputusan logis pada sisi benar dan salahnya. Dan ketiga, mengeksekusi semua loop pada batasannya dan dalam batasan operasionalnya. Dan yang keempat, melatih struktur data internal untuk memastikan validitasnya.
black box testing. Pengujian kotak hitam juga disebut pengujian perilaku atau pengujian fungsional, berfokus pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Artinya, teknik pengujian kotak hitam memungkinkan Anda untuk mendapatkan set kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk sebuah program. Pengujian kotak hitam bukanlah alternatif dari teknik kotak putih. Sebaliknya, ini adalah pendekatan perlengkapan yang kemungkinan akan mengungkap kelas yang berbeda dari kesalahan dari metode kotak putih. Pengujian kotak hitam mencoba menemukan kesalahan dalam kategori berikut, yaitu yang pertama, salah satu fungsi yang hilang, kesalahan antarmuka, kesalahan dalam struktur data atau eksternal database, kesalahan perilaku atau kinerja, dan kesalahan inisialisasi dan penghentian. Tidak seperti pengujian kotak putih yang dilakukan di awal proses pengujian, kotak hitam di pengujian cenderung diterapkan selama tahap pengujian selanjutnya, karena pengujian kotak hitam sengaja mengabaikan struktur kontrol. Perhatian difokuskan pada domain informasi. Tes dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana validitas fungsional diuji, bagaimana perilaku dan kinerja sistem diuji, kelas input apa yang akan membuat kasus uji yang baik, apakah sistem sangat sensitif terhadap nilai input tertentu, bagaimana batas-batas kelas diisolasi, berapa kecepatan data dan volume yang dapat ditoleransi oleh sistem, apa pengaruh kombinasi dan data tertentu pada operasi sistem. Dengan menerapkan teknik kotak hitam, Anda memperoleh satu set kasus uji yang memenuhi kriteria berikut. Uji kasus yang mengurangi dengan jumlah yang lebih besar dari satu, jumlah kasus uji tambahan yang harus dirancang mencapai pengujian yang masuk akal, dan kasus uji yang memberitahu Anda sesuatu tentang ada atau tidaknya kelas kesalahan daripada kesalahan yang hanya terkait dengan tes spesifik yang ada. Pengujian berorientasi objek. Ketika perangkat lunak berorientasi objek dipertimbangkan, konsep unit berubah dan spekulasi mendorong definisi kelas dan objek. Ini berarti bahwa setiap kelas dan setiap instance dari atribut paket kelas atau data dan beroperasi yang memanipulasi data kelas yang mengerjakan spekulasi biasanya menjadi fokus pengujian unit. Namun operasi atau metode di dalam kelas adalah unit terkecil yang dapat diuji, karena sebuah kelas dapat berisi sejumlah operasi yang berbeda dan operasi tertentu mungkin ada sebagai bagian dari sejumlah kelas yang berbeda. Taktik yang diterapkan pada unit pengujian harus berubah. Next. Baik, pada bagian chapter 20 akan dijelaskan oleh Multi Pederson. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya chapter 20, Software Testing Integration Level. Nah, chapter ini membahas teknik untuk strategi pengujian integrasi perangkat lunak yang berlaku untuk sebagian besar aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya adalah dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Dapat mengetahui fungsi tertentu yang dirancang untuk dilakukan oleh satu produk. Pengujian dapat dilakukan yang menunjukkan bahwa setiap fungsi beroperasi penuh sementara pada saat yang sama mencari kesalahan di setiap fungsi. Juga mengetahui cara kerja internal suatu produk. Pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Algor's maze, yaitu operasi internal, dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dilakukan secara memadai. Umumnya ada dua pengujian, yaitu black box testing dan white box testing. Nah, untuk black box testing ini menyinggung pengujian integrasi yang dilakukan dengan menjalankan antarmuka komponen dengan komponen lain dan dengan sistem yang lain.
Fokusnya adalah memastikan komponen dijalankan dengan benar dalam pembuatan perangkat lunak yang lebih besar ketika data input dan konteks perangkat lunak yang ditentukan oleh prakondisinya benar dan berperilaku dengan cara yang ditentukan oleh pasca kondisinya. Selanjutnya adalah white box testing. White box testing ini adalah filosofi pengujian integrasi yang menggunakan pengetahuan implementasi dari struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus pengujian. Pengujian white box perangkat lunak didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktur data. White box testing ini dapat dirancang ketika desain tingkat komponen ada dan rincian logis dari program harus tersedia. Selanjutnya adalah integration testing. Nah, pengujian integrasi adalah teknik sistematis untuk membangun arsitektur perangkat lunak. Sementara pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan antarmuka. Tujuannya adalah untuk mengambil komponen yang diuji unit dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desain. Selanjutnya adalah top-down integration. Pengujian integrasi top-down ini adalah pendekatan tambahan untuk konstruksi arsitektur perangkat lunak. Bisa diperhatikan gambar di sini. Nah, ini ada proses dari integrasi top-down. Dimulai dari modul kontrol utama, digunakan sebagai driver uji. Kemudian tergantung pada pendekatan integrasi yang dipilih. Baik itu rintisan subkoordinat, diganti satu persatu dengan komponen aktual. Selanjutnya baru melakukan pengujian karena setiap komponen terintegrasi. Dan pada penyelesaian setiap set test, rintisan lain diganti dengan komponen nyata. Pengujian regresi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan baru tidak terjadi. Selanjutnya adalah bottom-up integration. Pengujian integrasi bottom-up ini memulai konstruksi dengan pengujian dan pengujian dengan modul atom. Karena komponen terintegrasi dari bawah ke atas. Fungsionalitas yang disediakan oleh komponen yang berada di bawah level tertentu selalu tersedia dan kebutuhan akan stop dihilangkan. Berikut strategi integrasi bottom up yang dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu komponen tingkat rendah digabungkan ke dalam kelompok yang melakukan subfungsi perangkat lunak tertentu. Selanjutnya adalah driver, program kontrol untuk pengujian. Ini ditulis untuk mengordinasikan input dan output kasus uji. Selanjutnya ada cluster uji, dan driver dihapus serta cluster digabungkan. Bergerak ke atas dalam struktur program. Pada selanjutnya adalah continuous integration. Ini merupakan praktek menggabungkan komponen ke dalam peningkatan perangkat lunak yang berkembang sekali atau lebih setiap hari. Pengujian integrasi harus dilakukan dengan cepat dan efisien jika sebuah tim berusaha untuk selalu memiliki program kerja sebagai bagian dari penyampaian yang berkelanjutan. Di sini ada juga pengujian asap atau smoke testing, adalah pendekatan pengujian integrasi yang dapat digunakan ketika perangkat lunak produk dikembangkan oleh tim yang gesit menggunakan waktu pembuatan yang singkat. Nah, pada dasarnya pendekatan pengujian asap meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Komponen perangkat lunak yang telah diterjemahkan ke dalam kode diintegrasikan ke dalam suatu build yang mencakup semua file data, baik itu library, modul yang dapat digunakan kembali, dan komponen rekayasa diperlukan untuk mengimplementasikan satu atau beberapa fungsi produk. Serangkaian pengujian dirancang untuk mengekspos kesalahan yang akan membuat build tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Tujuannya adalah untuk mengungkap kesalahan showstopper yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk membuat proyek perangkat lunak terlambat dari jadwal. Nah, bangunan terintegrasi dengan bangunan lain dan seluruh produk diuji menggunakan pengujian asap ini setiap hari. Pendekatan integrasi mungkin top down atau bottom up. Pengujian asap sendiri berikut manfaatnya yang jika diterapkan pada proyek perangkat lunak yang kompleks dan kritis waktu, yaitu resiko integrasi diminimalkan, kualitas produk akhir ditingkatkan, diagnosis dan koreksi kesalahan disederhanakan, serta kemajuan lebih mudah untuk dinilai. Integration test work product.
Rencana keseluruhan untuk integrasi perangkat lunak dan deskripsi pengujian spesifik didokumentasikan dalam sebuah spesifikasi tes. Setiap fase uji integrasi menggambarkan kategori fungsional yang luas dalam perangkat lunak dan umumnya dapat dikaitkan dengan domain tertentu dalam arsitektur perangkat lunak. Oleh karena itu, peningkatan perangkat lunak dibuat agar sesuai dengan setiap fase. Nanti hasil tes yang sebenarnya, baik itu masalah atau kekhasan, dicatat dalam sebuah laporan pengujian yang dapat ditambahkan ke spesifikasi tes. Selanjutnya adalah kecerdasan buatan dan pengujian regresi. Pengujian regresi adalah pelaksanaan ulang beberapa subset tes yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tidak menyebarkan efek samping yang tidak diinginkan. Tes regresi harus dijalankan setiap kali perubahan besar dibuat pada perangkat lunak. Berikut paket uji regresi yang berisi 3 kelas kasus uji yang berbeda. Pertama itu contoh pengujian yang representatif yang akan menjalankan semua fungsi perangkat lunak. Tes tambahan yang berfokus pada fungsi perangkat lunak yang mungkin terpengaruh oleh perubahan. Pengujian yang berfokus pada komponen perangkat lunak yang telah diubah. 20.4 yaitu pengujian integrasi dalam konteks. Ada 2 strategi yang berbeda dalam pengujian integrasi sistem ini. Yang pertama itu pengujian berbasis UTAS. Ini mengintegrasikan kumpulan kelas yang diperlukan untuk merespon satu masukan atau peristiwa untuk sistem. Yang kedua itulah pengujian berbasis penggunaan. Sistem ini dimulai dengan membangun atau menguji kelas-kelas tersebut yang menggunakan sangat sedikit server kelas. Nah, urutan pengujian lapisan kelas defendant ini berlanjut hingga seluruh sistem dibangun dan tes berbasis penggunaan fokus pada kelas yang tidak banyak berkolaborasi dengan kelas lain. Selanjutnya adalah desain kasus pengujian berbasis kesalahan. Objek dari pengujian berbasis kesalahan dalam sistem ini adalah merancang tes yang memiliki kemungkinan tinggi untuk mengungkap kesalahan yang masuk akal. Penguji mencari kesalahan yang masuk akal, yaitu aspek penerapan sistem yang dapat mengakibatkan cacat. Untuk menentukan apakah kesalahan ini ada, kasus pengujian dirancang untuk menjalankan desain atau kode. Desain kasus pengujian berbasis skenario. Pengujian berbasis skenario akan mengungkap kesalahan yang terjadi ketika setiap aktor berinteraksi dengan perangkat lunak. Pengujian berbasis skenario berkonsentrasi pada apa yang dilakukan pengguna, bukan pada produk. Pengujian validasi. Seperti pengujian sebelumnya, pengujian validasi ini mencoba mengungkap kesalahan, tetapi fokusnya ada pada tingkat persyaratan atau pada hal-hal yang akan segera terlihat oleh pengguna akhir. Nah, rencana penguraian kelas pengujian yang akan dilakukan dan prosedur pengujian mendefinisikan kasus pengujian kasus yang dirancang untuk memastikan bahwa semua persyaratan fungsional terpenuhi. Semua karakteristik perilaku tercapai, semua konten akurat dan disajikan dengan benar, semua persyaratan kinerja terpenuhi, dokumentasi benar, dan kegunaan serta persyaratan lainnya terpenuhi. Misalnya transferability, kompabilitas, pemulihan kesalahan, dan pemeliharaan. 20.6 pola pengujian. Ada 3 pola pengujian yang memberikan contoh representatif. Yang pertama itulah fire testing. Ini berorientasi pada proses. Pair testing menjelaskan teknik yang analog dalam pemrograman berpasangan. Selanjutnya ada separate test interface, yaitu kebutuhan untuk menguji setiap kelas dalam sistem berorientasi objek, termasuk kelas internal. Pola pengujian ini menjelaskan cara membuat antarmuka pengujian yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan pengujian spesifik pada kelas yang hanya dapat dilihat secara internasional oleh komponen. Yang ketiga adalah skenario testing. Setelah pengujian unit dan integrasi dilakukan, ada kebutuhan untuk menentukan apakah perangkat lunak akan bekerja dengan cara yang memuaskan pengguna. Skenario testing ini menjelaskan teknik untuk menjalankan perangkat lunak dari sudut pandang pengguna. Kegagalan pada level ini menunjukkan bahwa perangkat lunak telah gagal memenuhi persyaratan yang terlihat oleh pengguna. Oke, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mukli Peterson yang telah memaparkan
materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yahadi Rashid Al-Baki. Yang pertama yaitu 21.1 yaitu pengujian seluler guidelines. Yaitu mobile apps yang berjalan seluruhnya pada perangkat seluler dapat diuji menggunakan metode pengujian perangkat lunak tradisional yang telah ada di bab 19 dan 20. Atau mereka dapat diuji menggunakan emulator yang berjalan di komputer pribadi. Hal-hal yang menjadi lebih rumit ketika aplikasi seluler klien tipe 1 harus diuji. Mereka menunjukkan banyak tantangan pengujian yang sama yang ditemukan di web apps pada bagian 20.2. Tetapi mobile apps klien tipis memiliki kekhawatiran tambahan terkait dengan transmisi data melalui gateway internet dan jaringan telepon. Pengalaman pengguna berdasarkan lokasi fisik perangkat dalam kaitannya dengan ketersediaan fitur jaringan. Selanjutnya 21.2 yaitu uji strategis. Yaitu strategis untuk menguji aplikasi seluler mengadopsi prinsip dasar untuk semua perangkat lunak pengujian. Namun, sifat unik dari mobile apps menuntut pertimbangan sejumlah masalah khusus, yaitu pengujian pengalaman pengguna. Pengguna terlibat di awal proses pengembangan dan memastikan bahwa mobile apps memenuhi harapan kegunaan dan aksesibilitas para pemangku kepentingan di semua perangkat yang didukung pengujian kompatibilitas perangkat. Penguji memverifikasi bahwa mobile apps bekerja dengan benar pada semua kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan pengujian kinerja. Penguji memeriksa persyaratan non-fungsional yang unik untuk perangkat seluler, misalnya waktu pengunduhan, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, ketersediaan daya pada pengujian konektivitas. Selanjutnya yaitu masukkan keyboard virtual. Karena keyboard virtual dapat mengaburkan bagian dari tampilan layar saat diaktifkan, itu penting untuk menguji mobile apps untuk memastikan bahwa informasi layar penting tidak sembunyi dari pengguna saat mengetik. Jika informasi layar harus kemampuan aplikasi seluler untuk memungkinkan membalik halaman oleh pengguna tanpa kehilangan informasi yang diketik. Keyboard virtual biasanya lebih kecil dari keyboard komputer pribadi, dan oleh karena itu sulit untuk mengetik dengan 10 jari. Karena kuncinya sendiri adalah lebih kecil dan lebih sulit untuk dipukul dan tidak memberikan umpan balik taktil. Mobile app harus diuji memastikan bahwa itu memungkinkan koreksi kesalahan yang mudah dan dapat mengelola kata-kata yang salah ketik tanpa menabrak. Next. Selanjutnya yaitu masukan dan pengenalan suara. Input suara telah menjadi metode yang semakin umum untuk memberikan input dan perintah di tangan sibuk, situasi mata sibuk. Masukan suara dapat mengambil beberapa bentuk dengan tingkat kompleksitas pemrograman yang berbeda yang dibutuhkan untuk memproses masing-masing. Input pesan suara terjadi saat pesan direkam untuk diputar di lain waktu. Di script pengenalan kata dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih item secara lisan dari menu dengan sedikit pilihan. Penerjemahan pengenalan ucapan berkelanjutan ditentukan pidato menjadi string teks yang bermakna. Setiap jenis input suara memiliki pengujiannya sendiri. Next. Selanjutnya yaitu peringatan dan kondisi luar biasa. Saat aplikasi seluler berjalan dalam lingkungan waktu nyata, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilakunya. Misalnya sinyal Wi-Fi mungkin hilang, atau pesan teks masuk, panggilan telepon, atau peringatan kalender dapat diterima saat pengguna bekerja dengan aplikasi seluler.
Faktor-faktor ini dapat mengganggu alur kerja pengguna mobile app. Namun, sebagian besar pengguna memiliki untuk memungkinkan peringatan dan interupsi lainnya saat berfungsi. Lingkungan pengujian mobile app harus dapat mensimulasikan peringatan dan kondisi ini. Selain itu, Anda harus menguji kemampuan mobile app untuk menangani peringatan dan kondisi di lingkungan produksi secara aktual. Selanjutnya 21.4 sistem aplikasi testing. Di sini sistem operasi objek yaitu langkah-langkah berikut merangkum pendekatan. Yang pertama yaitu model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan. Yang kedua, model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus penggunaan dapat ditampung. Yang ketiga yaitu model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. Keempat, antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi dan atau navigasi mekanika. Kelima, yaitu setiap komponen fungsional diuji unit. Keenam, navigasi di seluruh arsitektur diuji. Ketujuh, web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. 8. Tes keamanan dilakukan dalam upaya mengeksploitasi kerentanan di web app atau dalam lingkungannya. 9. Yaitu tes kinerja dilakukan. Dan yang terakhir yaitu web app diuji oleh populasi pengguna akhir yang terkontrol dan terpantau. Selanjutnya, yaitu pengujian konten. Pengujian konten ini memiliki 3 tujuan penting, yaitu 1. Untuk mengungkap kesalahan sintaksis atau salah ketik, kesalahan tata bahasa dalam dokumen berbasis teks, representasi grafis, dan media lain. Yang kedua yaitu untuk mengungkap kesalahan semantik atau yaitu kesalahan dalam keakuratan atau kelengkapan informasi dalam objek konten apapun yang disajikan saat navigasi terjadi. Dan yang terakhir yaitu untuk menemukan kesalahan dalam organisasi atau struktur konten yang disajikan kepada pengguna akhir. Selanjutnya yaitu pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetika dari antarmuka pengguna. Strategi keseluruhan untuk pengujian antarmuka yaitu 1. Mengungkap kesalahan terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu, misalnya kesalahan dalam pelaksanaan menu yang tepat tautan atau cara data dimasukkan ke dalam formulir. Yang kedua yaitu mengungkap kesalahan dalam cara antarmuka mengimplementasikan semantik navigasi, fungsionalitas web app, atau konten menampilkan dengan pengecualian spesifik berorientasi web app. Strategi antarmuka dicatat di sini berlaku untuk semua jenis perangkat lunak client server. Selanjutnya yaitu 21.7 uji security. Setiap sistem berbasis komputer yang mengolah informasi sensitif untuk menyebabkan tindakan yang dapat membahayakan atau menguntungkan individu secara tidak semestinya adalah target penetrasi yang tidak semestinya atau ilegal. Penetrasi mencakup berbagai kegiatan, yaitu peretas yang mencoba menembus sistem untuk olahraga, karyawan yang tidak puas untuk mencoba melakukan penetrasi untuk balas dendam, individu yang tidak jujur yang mencoba melakukan penetrasi untuk keuntungan pribadi yang tidak sah. Pengujian keamanan mencoba untuk memverifikasi bahwa mekanisme perlindungan dibangun ke dalam sistem pada kenyataannya dan akan melindunginya dari penetrasi yang tidak tepat. Dengan waktu dan sumber daya yang cukup, pengujian keamanan menyeluruh pada akhirnya akan menembus sistem. 21.8 yaitu untuk sistem waktu nyata dan tertanam. Perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas yang diperlukan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan kinerja tidak dapat diterima. Pengujian kinerja dirancang untuk menguji kinerja runtime
perangkat lunak dalam konteks sistem terintegrasi. Pengujian kinerja terjadi di semua langkah dalam proses pengujian. Bahkan di tingkat unit, kinerja modal individu dapat dinilai sebagai tes dilakukan. Selanjutnya yaitu pengujian kegunaan. Next. Yang pertama yaitu interaktivitas, yaitu apakah mekanisme interaksi misalnya menu pull down, tombol, widget, input mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua yaitu tata letak, apakah mekanisme navigasi, konten, dan fungsi ditempatkan dengan cara yang memungkinkan pengguna untuk menemukannya dengan cepat. 3. Keterbacaan, apakah teks ditulis dengan baik dan dapat dimengerti, apakah representasi grafis mudah dimengerti. Keempat yaitu estetika. Apakah tata letak warna, jenis huruf, dan karakteristik terkait mengarah pada kemudahan menggunakan, apakah pengguna merasa nyaman dengan tampilan dan nuansa aplikasi. Kelima yaitu karakteristik. Keenam yaitu sensitivitas waktu. Dapatkah fitur fungsi dan konten penting digunakan atau diperoleh tepat waktu. Yang ketujuh, masukan. Apakah pengguna menerima umpan balik yang berarti atas tindakan mereka? Apakah pengguna bekerja dengan interupsi dan dapat dipulihkan ketika pesan sistem ditampilkan? Kedelapan yaitu personalisasi. Apakah aplikasi menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik pengguna yang berbeda, kategori atau pengguna individu? Kesembilan, membantu. Apakah mudah bagi pengguna untuk mengakses bantuan dan opsi dukungan lainnya? Dan yang terakhir yaitu aksesibilitas, apakah aplikasi dapat diakses oleh penyandang disabilitas? Selanjutnya yaitu dapat dipercaya, apakah pengguna dapat mengontrol bagaimana informasi pribadi dibagikan? Dan yang terakhir yaitu mekanisme. Berikut ini adalah daftar fitur antarmuka yang mungkin ditinjau dan diuji untuk kegunaannya, yaitu animasi, tombol, warna, kontrol, grafik, label, menu, pesan, navigasi, mekanisme pemulihan, dan HUD 10, tampilan pengguna awal. Karena setiap fitur dinilai pada skala kualitatif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Bati yang telah memaparkan materi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ezra yang akan menjelaskan tentang contoh pengujian dari white box and black box. Pada Saudari Ezra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya Ezra Rizdavianti akan menampilkan dari pengujian white box dan black box. Pada pengujian kali ini kami menggunakan media website, yang mana website yang kami buat adalah salah satu kasus yaitu perpustakaan sistem komputer. Kami menamainya perpustakaan sistem komputer untuk menunjukkan identitas kami bahwa kami berasal dari jurusan sistem komputer, yang mana dalam website yang dibuat ada tampilan utamanya, terus juga ada forum peminjaman, ada forum pengembalian, terus juga ada tertera forum daftar buku dan juga daftar anggota. Di sini ada kalimat penyambutannya, terus juga ada keterangan singkat mengenai website tersebut dan juga perpustakaannya. Terus di sini ada daftar nama pustakawan, yang mana pustakawannya adalah anggota kelompok kami sendiri, yaitu ada Ezra Rizdavianti, yaitu saya. Lalu juga ada M. Ikhlaso Amal, Ulki Pederson, dan yang terakhir ada Yahadi Albaki. Di sini ada penulisan Sistem Komputer Universitas Sriwijaya. Dan setelah kita melihat dari tampilan utama, di sini kita beralih ke forum peminjaman. Nah, pada forum peminjaman ini ada beberapa forum yang harus diisi. Di sini ada tanggal peminjaman, ada tanggal pengembalian, terus ada ID peminjaman, ada kode buku, ada nomor anggota, lalu ada nama pustakawan yang melayani. Sini kita kasih contoh, misalkan tanggal peminjaman kita buat tanggal hari ini, dengan rentang waktu peminjaman 1 minggu, misalkan.
Ini kita buat ID peminjaman, kita buat misalkan D1, kode bukunya misalkan 003. Lalu di sini ada nomor anggota, kita pakai contoh 114. Coba. Kita coba 114 dan juga pustakawan yang melayani. Kita kasih contoh, di sini Ezra, saya sendiri. Terus kita submit. Dan peminjaman terverifikasi. Lalu kita menuju ke forum pengembalian. Kita pakai ID peminjaman tadi, pakai D1. Terus tadi kode buku kita 003, lalu anggota tadi 1114, lalu pustakawan yang melayani Ezra Rizdavianti. Kita coba pada pengembalian terverifikasi, lalu kita menuju ke daftar buku. Pada daftar buku ini kami memasukkan beberapa contoh dari buku-buku yang ada di pasaran dengan atributnya, yaitu ada kode bukunya, ada judul buku, ada ISBN-nya, dan juga ada penerbitnya. Di sini ada daftar anggota. Kita buka daftar anggota. Pada daftar anggota ini kami menggunakan sampel beberapa nama dengan atribut. Di sini ada nomor anggotanya, ada namanya, ada alamat, dan juga ada tanggal lahirnya. Tadi telah menampilkan dari tampilan websitenya, kita menuju ke tampilan HTML-nya. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman HTML, yang mana di sini ada RPL kelompok 5 sebagai judul dari website yang kami buat. Lalu di sini untuk header-nya, kami membuat perpustakaan sistem komputer agar bisa tertera dengan jelas judul dari perpustakaan yang kami buat. Lalu di sini ada link ke beberapa forum, yaitu ada home sebagai link tampilan utamanya, terus di sini juga ada link menuju forum peminjaman, terus ada link menuju forum pengembalian, terus link menuju forum daftar buku, dan juga ada link menuju forum daftar anggota. Lalu di sini tempat untuk sapaannya tadi, terus di sini keterangan singkat mengenai websitenya dan perpustakaannya, terus di sini ada daftar nama pustakawan, seperti yang telah dijelaskan tadi, dan juga di sini ada identitasnya, yaitu Sistem Komputer Universitas Sriwijaya. Menuju ke forum peminjaman. Pada forum peminjaman ini, untuk bagian atasnya kami buat sama seperti bagian ini, tampilan utama, karena kami bermaksud untuk bisa menghubungkan semua link itu menuju ke satu sama lain. Di sini ada media penulisannya, di sini ada untuk forum tanggal peminjaman, lalu di sini ada forum tanggal pengembalian dengan formatnya yaitu date atau tanggal. Terus di sini ada ID peminjaman, ada kode buku, nomor anggota, pustakawan yang melayani, dan juga ada bagian submit-nya. Dan nanti bagian submit ini akan terhubung menuju hasil peminjaman. Jadi apabila forum telah diisi, nanti akan menuju output yang tertampilkan adalah ini, peminjaman terverifikasi seperti yang tadi telah dipraktikkan. Menuju ke forum pengembalian, sama seperti forum peminjaman tadi, dan juga tampilan utama, di sini di atasnya ada link ke satu sama lain forum. Terus di sini juga ada beberapa formulir yang diisi, ada ID peminjaman, kode buku, nomor anggota, pustakawan yang melayani, terus ada bagian submit-nya juga, dan pada bagian submit ini nanti akan menuju ke ini, hasil pengembalian, sama seperti hasil peminjaman tadi. Dan ini bagian linknya nanti pada forum-forum ini nanti akan menuju ini, hasil pengembalian. Sama seperti yang peminjaman tadi, nanti menuju ke hasil peminjaman. Setelah itu kita menuju ke daftar anggota. Pada daftar anggota ini ada
sama seperti yang tadi juga, seperti sudah dijelaskan bahwa bagian atasnya pasti ada ini untuk menghubungkan ke masing-masing link. Terus di sini untuk kami memasukkan nomor anggotanya, terus ada nama, alamat, tanggal lahir, terus ini identitas dari anggotanya sesuai dengan barisan yang dijelaskan di sini, seperti ini nomor anggota, ini nomor anggota juga, terus baris yang ke-25 ini sama kayak baris yang ke-31, terus baris yang ke-26 ini sama seperti baris ke-32, terus baris ke-27 sama seperti baris yang ke-33, dan seterusnya pokoknya sesuai dengan urutannya. Setelah itu menuju ke daftar buku, sama seperti daftar anggota. Di sini untuk bagian tabelnya juga seperti itu, sesuai dengan urutannya. Di sini ada atributnya, kode buku, judul buku, ISBN, penerbit. Itu akan diisi sesuai dengan urutan dari baris ini, baris atribut ini, seperti kode buku baris 27 itu setara dengan baris 33, terus baris 28 itu diisi dengan baris 34, baris 29 diisi oleh baris 35, terus baris 30 diisi oleh baris 36, dan seterusnya, sama seperti yang bawah-bawahnya ini. Nah, untuk bagian atasnya sama juga seperti yang lain, yang telah dijelaskan bahwa ini akan berisi dan menghubungkan ke masing-masing link. Jadi masing-masing link terhubung satu sama lain. Terus begitu saja yang bisa kami paparkan pada pengujian white box dan black box kali ini. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pemaparan kami, yaitu pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematik. Tujuan pengujian perangkat lunak adalah untuk mengungkap kesalahan. Untuk perangkat lunak konvensional, tujuan ini dicapai melalui serangkaian langkah uji. Setiap langkah tes dicapai melalui serangkaian teknik tes sistematis yang membantu dalam desain tes kasus. Tujuan utama untuk desain khusus uji adalah untuk memperoleh satu set tes yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengungkap kesalahan dalam perangkat lunak. White box testing memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktur data untuk komponen yang menjalani pengujian. Tes kotak putih dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen atau kode sumber ada. Jalur logis melalui perangkat lunak dan kolaborasi antar komponen adalah fokus pengujian integrasi kotak putih. Black box testing dirancang untuk memvalidasi persyaratan fungsional tanpa memperhatikan cara kerja internal atau suatu program. Teknik pengujian kotak hitam fokus pada domain informasi perangkat lunak, menurunkan kasus uji dengan umum partisi dengan domain input dan output dari suatu program dengan cara menyediakan cakupan pengujian menyeluruh. Persamaan derajatnya partisi membagi domain input ke dalam kelas-kelas data yang kemungkinan besar akan digunakan fungsi perangkat lunak tersebut. Analisis nilai batas menyelidiki kemampuan program untuk menangani data pada batas penerimaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.